Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak sekalian, minggu yang lalu kita sudah mulai belajar tentang bab 5 ya, yaitu bab 5 ini kita bicara tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dan di salah satu video yang sudah Bapak buat, kalian sudah mempelajari tentunya arti dari kerjasama. Namun tidak ada jeleknya anak sekalian kalau Bapak ulang sedikit lagi. Apa arti kerjasama itu? Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, anak sekalian, dari pengertian ini kita nanti akan mempelajari tentang unsur-unsur kerjasama. Maksudnya bahwa bagaimana suatu kegiatan itu bisa dianggap sebagai kegiatan kerjasama. Namun anak sekalian, Bapak ingatkan kembali bahwa mengapa sih manusia itu perlu bekerja sama. Di video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk individu maupun makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari manusia yang lain. Manusia harus bekerja sama, manusia harus berinteraksi di dalam memenuhi keperluan hidupnya, karena manusia tidak bisa tanpa adanya manusia yang lain di dalam memenuhi keperluan hidupnya. Yuk kita lanjutkan materinya anak sekalian. Nah, sekarang kita lanjutkan ke unsur-unsur kerjasama. Bahwa suatu kegiatan bisa disebut kerjasama jika memenuhi 4 unsur berikut ini anak sekalian. Yang pertama, ya, suatu kegiatan itu bisa disebut kerjasama jika subjek atau pelaku kerjasama itu berjumlah 2 orang atau lebih. Jadi sesuatu kegiatan itu bisa disebut kerjasama jika orang yang melakukan itu jumlahnya 2 atau lebih. Kurang dari 2 berarti tidak bisa disebut kerjasama. Ya, jadi harus memenuhi unsur jumlahnya, orangnya 2 atau lebih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan selanjutnya. Maka kalau ada orang yang melakukan pekerjaan atau kegiatan dengan jumlah yang sedemikian untuk melakukan mencapai tujuan bersama, maka itu disebut bekerja sama. Yang kedua, memiliki target atau tujuan yang sama. Jadi syarat yang kedua atau unsur yang kedua, suatu kegiatan disebut kerjasama jika kegiatan itu memiliki tujuan. Ngapain sih? Gitu ya. Misalnya tujuannya adalah untuk kebersihan kelas. Kegiatannya misalnya adalah kerja bakti lingkungan sekolah. Kegiatannya adalah misalnya lomba menghias kelas. Nah, misalnya demikian anak sekalian. Kalau di rumah misalnya kegiatannya adalah bersih-bersih di hari Minggu, hari libur. Nah, ada targetnya, ada tujuannya yang jelas anak sekalian. Nah, baru itu ada kerjasama. Yang ketiga, adanya kegiatan atau aktivitas yang dikehendaki bersama. Maksudnya bahwa kegiatan yang dilakukan itu atau pekerjaan yang dilakukan itu harus dikehendaki bersama-sama, harus disetujui bersama-sama, harus menjadi kemauan bersama. Tidak boleh menjadi kemauan 1 atau 2 orang saja. Maka nanti kerjasamanya menjadi pincang, menjadi tidak seimbang. Nah, jadi anak sekalian harus menjadi kehendak bersama atau keinginan bersama kegiatan itu. Yang keempat atau unsur yang terakhir adalah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Artinya anak sekalian ada waktunya. Misalnya hari Minggu pagi misalnya, atau Sabtu pagi. Atau kalau di kelas itu misalnya siapa piket hari Jumat sore misalnya. Ya. Nah, ini harus ada jangka waktunya tertentu, ada batasannya. Nggak bisa bekerja sama itu terus menerus. Nah, nggak ada jangka waktunya. Mungkin ada kerjasama jangka waktunya 1 hari, atau 1 jam, atau 1 hari, atau 1 minggu, mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun. Jadi ada jangka waktunya. Itulah anak sekalian 4 unsur yang harus dipenuhi jika suatu kegiatan
disebut kerjasama. Jika tak ada unsur ini, maka tidak bisa disebut dengan kerjasama. Lalu kemudian kita lanjutkan, faktor yang mendorong seseorang untuk bekerja sama. Jadi faktornya anak sekalian, yang mendorong adanya kerjasama atau hal-hal yang menyebabkan lahirnya kerjasama. Yang pertama, memiliki tujuan yang sama. Anak sekalian, bahwa kerjasama itu tadi di unsurnya bahwa harus dikendaki bersama-sama kegiatan itu. Nah, yang sekarang tujuannya yang sama. Misalnya kayak tadi, kalian ingin kelasnya bersih, maka ada piket kelas hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Misalnya ada kelompok 4 orang, atau ada yang 3 orang, ada yang 5 orang, anak sekalian. Tujuan kerjasama itu adalah bahwa kelasnya selalu bersih. Nah, tujuannya sama, yaitu ingin kelasnya bersih dan rapi. Yang kedua, hubungan timbal balik atau saling membutuhkan atau saling menguntungkan. Bahwa seseorang itu ingin bekerja sama karena manfaatnya adalah adanya timbal balik, saling menguntungkan. Aku untung, kamu untung, kita semua untung. Kalau kelasnya bersih, maka kita semua akan merasakan nyaman di kelas. Kalau rumahnya bersih, maka semua keluarga akan nyaman. Jadi kalau hanya seseorang saja yang menikmati, ya, hanya seseorang saja yang menikmati, maka membuat seseorang itu menjadi tidak mau bekerja sama. Kok enak kamu yang misalnya begini, kok enak kamu yang merasakan hasil kerjasama, saya yang jungkir balik kerjasama, kamu yang menikmatinya. Nah, itu akan mengakibatkan orang enggan untuk bekerja sama, tidak menjadi faktor. Yang ketiga atau yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi atau situasi dan kondisi yang ada dalam suatu kelompok. Anak sekalian, kadangkala tidak rutin ya, kadangkala itu ada sesuatu yang mendorong itu tidak rutin karena adanya komunikasi atau kondisi suatu kelas. Contoh, misalnya anak sekalian, kelasmu itu ingin membuat seragam, kaos seragam ya, kaos seragam kelas. Maka ini perlu kerjasama. Ini situasi tertentu. Ayo, mau ada kelas meeting, maka kita perlu ada kaos seragam, misalnya begitu. Nah, akhirnya kondisi ini membuat kita berkomunikasi, berdiskusi, bagaimana kaosnya, warnanya apa, lalu coraknya bagaimana gitu. Nah, lalu kemudian ditetapkan dalam suatu kelompok tersebut gitu, anak sekalian ya. Selanjutnya anak sekalian, kerjasama harus berdasarkan norma-norma tertentu. Di pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang norma. Norma itu ya aturan anak sekalian ya. Yang kita tahu norma itu ada 4 ya. Ada norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Jadi norma itu adalah aturan ya. Kerjasama harus berdasarkan aturan tertentu, harus ada aturan yang nggak boleh sembarangan. Misalnya anak sekalian, yang pertama, kerjasama harus bersifat adil. Artinya tadi anak sekalian harus dinikmati bersama hasilnya. Tidak bisa bahwa kerjasama itu hanya dinikmati oleh orang tertentu saja, kelompok tertentu saja. Itu tidak boleh. Harus kerjasama itu harus bersifat adil, semuanya melakukan dan semuanya menikmati. Nah, begitu ya. Yang kedua, menghargai perbedaan dan keragaman suku, agama, ras, dan golongan. Nah, aturannya adalah bahwa di dalam kerjasama itu, terutama di kelas kalian ya, ada agama yang berbeda, suku yang berbeda, kemudian golongan yang berbeda, ras yang berbeda. Ini harus diatur secara adil. Nggak ada misalnya suku tertentu nggak usah ikut misalnya, atau hasil dari kerjasama ini dinikmati oleh agama tertentu saja. Tentu nggak bisa. Bahwa di dalam kerjasama itu harus menghargai keberbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Yang ketiga,
tidak untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Maksudnya bahwa kerjasama itu tidak boleh dilakukan untuk melakukan kejahatan atau melanggar hukum. Misalnya nyontek, ya. Nyontek tidak boleh kerjasama anak-anak sekalian, karena menyontek saat ulangan itu adalah pelanggaran terhadap tata tertib sekolah atau pelanggaran hukum di sekolah anak sekalian. Maka itu tidak boleh bekerja sama. Dan yang terakhir, tidak bertentangan dengan norma-norma yang lain. Tidak boleh bertentangan dengan norma kesopanan, tidak boleh bertentangan norma kesusilaan, norma agama maupun norma hukum. Kalau melanggar norma-norma itu, jangan ada kerjasama. Misalnya kamu kerjasama melakukan sesuatu yang gak sopan, nah itu gak boleh. Melakukan sesuatu, misal kebohongan, misalnya bohong, bekerja sama untuk bohong, itu tidak boleh. Bekerja sama untuk mencuri, nggak boleh. Bekerja sama untuk tidak sembahyang, itu nggak boleh. Nah, gitu anak sekalian ya. Nah, oke lah anak sekalian, inilah yang kita bicarakan tentang pengertian, unsur-unsur, lalu kemudian apalagi tadi faktor yang mendorong bekerja sama. Mudah-mudahan kalian semua bisa mempelajarinya, mengerti dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera.